Dan kenapa ICW didirikan? Karena kita melihat bahwa meskipun sudah ada reformasi, tapi korupsi yang ada di Indonesia itu tidak benar-benar hilang sebetulnya. Ya, ada satu anak, dia anak senat kebetulan, jiwanya menggebu-gebu dan seterusnya. Tetapi begitu ikut MBKM anti korupsi agak cooling down, tetapi dia jadi lebih kritis. Halo Sobat Merdeka, selamat datang di Talkshow Kampus Merdeka bersama saya, Heru Wijayanto. MBKM sebagai sebuah inovasi kebijakan di Indonesia mulai dikembangkan sejak tahun 2020. Sudah banyak kegiatan yang diinisiasi oleh Kemendikbudristek, serta juga sudah mulai banyak kegiatan yang diinisiasi oleh perguruan tinggi maupun mitra perguruan tinggi itu sendiri. Nah, contoh-contoh dari kegiatan praktek baik MBKM itu sendiri setelah dikumpulkan dalam sebuah buku yang disebut dengan buku praktek baik MBKM Mandiri. Merdeka untuk Mandiri, Mandiri untuk Merdeka. Nah, pada talkshow kali ini ada beberapa bagian yang akan kita bahas di dalam diskusi kita di dalam talkshow Kampus Merdeka pada kali ini. Nah, pada talkshow Kampus Merdeka kali ini kita kedatangan dua narasumber yang tentu saja luar biasa dan bakal bisa banyak cerita, terutama dalam pengalamannya dan dalam konteks kaitannya dengan MBKM Mandiri. Narasumber kita yang pertama adalah Ibu Nisa Jonzoa dari Indonesia Corruption Watch atau ICW. Selamat datang Ibu. Gimana kabarnya? Baik. Oke. Dan yang kedua narasumber kita yang tidak kalah hebatnya adalah Bapak Trisno Sakti Herwanto. Ya. Beliau dari program studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Selamat datang Mas di talkshow kali ini. Dan kita akan mulai diskusi kita dalam talkshow kali ini. Untuk awal mungkin saya akan bertanya dulu kepada Ibu Nisa. Ya. Ibu boleh diceritakan nggak ya sebetulnya ICW itu apa gitu ya? Mungkin banyak teman-teman Sobat Merdeka yang belum memahami tentang kegiatan ICW. Mungkin boleh diceritakan ICW itu kegiatannya seperti apa dan mungkin tanggung jawabnya seperti apa. Monggo, silakan Ibu. Ya, terima kasih sebelumnya Pak Heru atas undangan untuk podcast ini dan saya mewakili teman-teman ICW sangat senang sekali bisa berbagi dengan Sobat Merdeka terkait dengan praktik baik MBKM anti korupsi. Nah, ICW sendiri mungkin memang ada yang belum tahu gitu. Saya tidak mau berbangga diri semua orang tahu ICW gitu ya. Nah, jadi kadang orang tuh Pak Heru dan Mas Sakti sering ada yang nanya pertanyaan pertama, ICW tuh apanya KPK? Gitu ya. Nah, kita sebetulnya bukan siapa-siapanya KPK gitu ya, karena memang secara kelembagaan juga berbeda. ICW ini adalah non-government organization atau NGO gitu ya, yang memang tidak menerima funding dari pemerintah dan kita memang bukan bagian juga dari KPK, jadi memang kita lembaga independen aja, organisasi independen. Nah, kemudian kerja-kerja ICW khususnya terkait dengan pemantauan dan pencegahan korupsi di Indonesia. Kami juga sudah lama berdiri, kemarin kita baru ulang tahun, kita berdiri tahun 1998 di tepatnya 21 Juni gitu. Ya, 16 ya? Lebih ya? Kayaknya matematika gitu ya. kebetulan agak sulit. Nah, jadi sudah ya seiring dengan usia reformasi ya ICW berdiri. Dan kenapa ICW didirikan? Karena kita melihat bahwa meskipun sudah ada reformasi, tapi korupsi yang ada di Indonesia itu tidak benar-benar hilang sebetulnya gitu ya. Dan keadilan kepada masyarakat juga masih perlu untuk terus diperjuangkan gitu ya. Dan kita lihat hari ini bahwa kondisinya ya korupsi kan bahkan lebih besar mungkin ya ketimbang dari sebelum reformasi gitu ya. Bahkan kalau dilihat dulu di masa reformasi di masa Orde Baru korupsi itu terjadi hanya di pusat. Ya. Tapi kalau sekarang korupsi itu kan terjadi pusat sampai ke daerah gitu ya. Semua lini kayaknya dikorup gitu ya. Nah, jadi kerja-kerja kita memang melakukan pemantauan juga melakukan penelitian, mengkampanyekan terkait dengan pentingnya pemberantasan korupsi, pencegahan korupsi gitu ya. Dan sejak tahun 2013 kita masuk ke pendidikan anti korupsi gitu, yang ditandai dengan kita membuat sekolah anti korupsi. Kemudian di 2018 kita membuat akademi anti korupsi yang memang itu bisa
menjaring lebih banyak orang, karena Akademi Anti Korupsi ini adalah platform online gitu, yang ini juga yang membawa kerjasama antara ICW dengan pihak Unpar gitu ya. Nah jadi kami juga tidak hanya fokus kepada riset, kepada pemantauan, atau misalnya orang mungkin bisa bilang ICW lebih banyak head to head sama pemerintah gitu ya, mengkritik. Tapi di sisi yang itu betul, tapi di sisi yang lain kita juga punya pendidikan anti korupsi yang kita harap ini bisa masuk ke semua pihak gitu. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Tapi kalau dibayangkan lagi ICW jangan dibayangkan kayak KPK yang orangnya banyak ya. Jadi kita orangnya hanya ada sekitar 25 orang Pak gitu. Jadi tapi kita menerima juga laporan dari masyarakat. Kalau ada laporan-laporan terkait korupsi kita terima, nanti biasanya kita tindak lanjuti ke penegak hukum. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Bu Nisa. Mungkin sebelum lanjut saya berpindah dulu nih ke Mas Sakti ya. Oke, Pak Sakti berasal dari program studi administrasi publik ya. Mungkin di Indonesia juga cukup banyak ya. Apa sih sebetulnya yang membedakan administrasi publik dari Unpar di Bandung? Atau mungkin punya value atau keunggulan dan yang lain? Silakan Pak. Terima kasih. Jadi kalau berbicara administrasi publik sebelumnya, kalau tadi ada mitos ya, mitos ICW itu dilekatkan dengan KPK. Nah ini sama, kalau berbicara administrasi publiknya dulu nih Pak Heru. Ada mitos bahwa administrasi publik itu kerjaannya nanti apa sih, jadi PNS. Ya, jadi mungkin generasi saya, Mbak Nisa, Pak Heru, kita ketawa karena generasi sekarang mengalami itu gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin perlu saya sedikit luruskan, kalau dulu ada bahasanya administrasi negara gitu ya. Tetapi sekarang kenapa administrasi publik? Karena sebenarnya yang kita pelajari itu tata kelola sektor publik. Selama ada semangat kepublikan atau semangat untuk membela kepentingan umum, dimanapun Anda bekerja, itu artinya terhubung dengan prodi kami. Jadi berbicara administrasi publik, tidak hanya berbicara sektor pemerintah. Makanya kami juga bekerja sama dengan ICW misalnya. Ini representasi yang bagus karena apa? Karena ICW ini non-governmental organization, organisasi di luar pemerintah, tetapi punya semangat kepublikan, yaitu memberantas, mengawasi dan seterusnya terkait dengan korupsi. Jadi berbicara administrasi publik seperti itu. Nah kalau berbicara administrasi publik di institusi kami ya Pak ya, kebetulan di universitas kami itu punya beberapa value ya, seperti option for the poor. Jadi memang sudah kita prodinya administrasi publik, kita fokusnya juga pada kaum-kaum yang dalam tanda kutip tersingkirkan, kaum kecil dan seterusnya. Dan itu juga yang kemudian membuat diskusi mengenai korupsi dengan ICW menjadi masuk akal ya. Kenapa? Karena saat ini tadi seperti yang Mbak Nisa sampaikan, korupsi itu dulunya di atas, sekarang sudah ke bawah sampai tingkat bawah. Ya. Dan mungkin fenomenanya yang kami lihat bahkan di desa di tingkat yang paling bawah, orang mungkin nggak sadar ketika mereka sebenarnya melakukan praktek-praktek korupsi. Ada yang mungkin disengaja, tetapi ada yang kemudian misalnya amal administrasi yang membuat mereka terjebak dalam ternyata saya melakukan itu dan seterusnya. Jadi itu juga yang menjelaskan kalau ditanya bedanya prodi kami dengan prodi yang sama di kampus yang lain, kami sudah punya pengalaman puluhan tahun mendampingi pemerintah daerah dan desa. Jadi karena semangat kami option for the poor, semangat kami memberdayakan mereka yang ada di bawah. Jadi kira-kira semangat dasarnya itu Pak, kalau berbicara prodi administrasi publik Unpar. Ini kayaknya ada dua benang merah yang sama nih antara teman-teman di administrasi publik Unpar dengan ICW ini ya. Betul. Kalau mungkin kita flashback dulu ya, sebelum perkenalan antara ICW dengan Unpar. Mungkin teman-teman di sini, teman-teman Sobat Merdeka juga pengen tahu ketemunya gimana. Ini kan kayak jodoh gini ya. Nah, awalnya itu gimana? Apakah dari kopi atau dari apa dah? Silakan. Mbak Nisa dulu Mbak Nisa dulu mungkin ya. Oke, boleh. Silakan Mbak Nisa. Iya, jadi yang saya ingat, yang saya tahu gitu ya, di presisinya mungkin sekitar 2018 akhir ya, 2019 awal, sekitar itu salah satu dosen dari administrasi publik Unpar, rekannya Mas Sakti, Bu Tutik, itu menghubungi salah satu rekan ICW yang kebetulan memang tinggalnya di Bandung. Begitu, jadi kemudian berdiskusi terkait dengan membahas pengawasan pengadaan barang dan jasa. Nah kemudian masuklah ICW, karena ICW punya platformnya namanya opentender.net. Itu adalah platform yang dikembangkan oleh ICW bekerja sama dengan LKPP, yang di sana datanya diambil oleh ICW dari semua platform pengadaan yang milik LKPP, dan itu bisa dimanfaatkan oleh siapapun. Opentender ini, kenapa? Platform pendidikan. Bukan, ini
ini platform pengawasan pengadaan barang dan jasa milik pemerintah gitu. Nah, kemudian kita kenalkan platform itu dan coba digunakan oleh mahasiswa untuk menganalisis gitu ya. Nah, setelah itu masuk juga platform pendidikan kita namanya Akademi Anti Korupsi. Kalau ini memang fokusnya di pendidikan gitu ya. Nah, dari situ kita mulai mengembangkan kerjasama dari mulai 2019 teman-teman Unpar bisa dibilang adalah salah satu mitra lama ya, bisa dibilang mitra pertamanya Akademi Anti Korupsi terkait dengan pendidikan anti korupsi di ICW gitu. Nah, kemudian sampailah di tahun 2022 ya Mas ya, kita membuat panduan untuk MBKM anti korupsi gitu. Mungkin Mas Sakti bisa tambahkan. Ya, itu short story-nya kira-kira seperti itu ya. Tapi intinya kami kalau berbicara MBKM itu ya jadi bagian dari kerjasama lama kami ya. Mungkin yang perlu digarisbawahi menariknya mungkin banyak universitas lain atas nama MBKM mereka membuat kerjasama. Tetapi menariknya dalam hubungan kami Unpar dan ICW khususnya Prodi Administrasi Publik, kami itu sebenarnya sudah bermitra cukup lama dan berkegiatan macam-macam. Waktu itu ada pelatihan tadi open tender, kemudian ada bahkan saya ingat launching Akademi Anti Korupsi itu juga pernah dibuat di Bandung juga waktu itu dan seterusnya. Dan ketika kebijakan MBKM keluar, kami sebagai program studi administrasi publik mitra lamanya ICW juga nggak mau melewatkan kesempatan ya. Artinya nanti kita akan cerita soal itu, tetapi intinya wah ada kebijakan MBKM. Kayaknya jangan cuma satu jenis MBKM deh. Ya, kita bikin ICW capek sekalian. tapi kira-kira seperti itu. Tapi yang menarik ini Pak Heru, yang saya lihat, saya pernah sampaikan ini juga waktu kita launching MBKM. ICW ini tadi disampaikan orangnya nggak banyak. Orangnya nggak banyak. Di sisi lain, kami di administrasi publik punya dosen, punya mahasiswa yang cukup banyak, tetapi dalam tanda kutip tidak cukup operasional melihat fakta di lapangan dan seterusnya. Ya, di ICW orangnya terbatas, tapi banyak sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Misalnya data, ada banyak data yang belum diolah dan seterusnya. Jadi, ya kalau kita berbicara rasionalitas, kami dan ICW ini adalah dua pihak yang punya irisan kepentingan yang besar dan saling membutuhkan. Jadi kalau kita berbicara kerjasama administrasi publik dan Unpar, saya rasa oke lah, setiap berapa tahun kita perpanjangan kerjasama, MOU dan seterusnya. Tetapi sebenarnya kita sudah tidak berbicara administratif. Ya, kadang-kadang kami dengan tim ICW kadang-kadang random, yuk bikin ini yuk dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sudah sampai di tahap itu. Dan enaknya ketika MBKM ini keluar, ya kita tinggal menyamakan kayak kita mau bikin apa nih dan seterusnya. Kira-kira seperti itulah gambarnya. Oke, untuk proyek awal pertama kali antara ICW dengan Unpar itu apa Pak? Nah, itu dulu seingat saya open tender itu ya. Jadi awalnya itu gini Pak, kalau kita berbicara MBKM kan nanti metode pembelajaran ya. Nah, itu lucunya juga awalnya kita mulai dari bentuk pembelajaran. Ada, saya lupa mata kuliahnya di kurikulum yang lama, tetapi intinya anti korupsi. Ada mata kuliah anti korupsi rasanya. Dan kemudian kita mengundang ICW waktu itu sebagai dosen tamu untuk memberikan pengalaman langsung ke mahasiswa. Anda menggunakan open tender, Anda bisa loh berpartisipasi langsung. Anak muda bisa loh mengawasi potensi korupsi yang kira-kira bisa muncul dari semua data yang ada di ICW dan seterusnya. Jadi kalau kita berbicara MBKM, bahkan mungkin sebelum MBKM ada, kita sudah menginisiasi itu. Meskipun tidak 20 SKS, 1 semester dan seterusnya. Jadi awalnya sih itu Pak Heru. Ya. Yang berarti ini sejak 2022 hingga sekarang sudah tetap berjalan. Tetap berjalan. Dampak apa yang dirasakan mungkin dari ICW dulu ya, dari kegiatan yang sudah dilakukan terkait dengan MBKM anti korupsi, kolaborasi dengan Unpar, dampak apa sih dirasakan oleh teman-teman ICW secara langsung maupun tidak langsung? Mungkin ada beberapa hal ya kalau bicara soal dampak terkait dengan ini kita fokusnya di MBKM ya, ICW Unpar dalam era MBKM gitu ya, era MBKM. Jadi yang pertama kita juga di ICW jadi lebih tahu gitu ya terkait dengan kebutuhan-kebutuhan dari sisi mahasiswa terkait dengan pendidikan anti korupsi gitu ya. Terus yang kedua, dengan adanya teman-teman MBKM anti korupsi ini, karena kan teman-teman Unpar yang mengikuti MBKM anti korupsi di ICW, mereka kan salah satu bentuknya kan magang di ICW gitu ya. Nah, ketika magang di ICW kita juga bisa mengintervensi lebih dalam gitu
gitu ya terkait dengan pemahaman anti korupsi gitu ya. Terus juga bagaimana tata cara pengawasan anti korupsi bisa diberikan ke teman-teman mahasiswa. Nah, dampak lainnya yang kita rasakan yang juga ini bisa dibilang sebetulnya sangat membanggakan buat ICW gitu ya, sangat kita juga senang sekali dengan hasil yang ada gitu ya. Bahwa kemarin ketika di tahun 2023 teman-teman magang MBKM Unpar ini ada salah satunya yang berhasil menyusun buku panduan pelaporan pungli di sekolah. Gitu. Jadi jadi buku ini ditulis oleh Cindy, didampingi oleh teman-teman di Divisi Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi ICW yang ditemani oleh rekan saya, oleh Mbak Almas. Nah, buku ini sudah jadi sekarang, nanti mungkin saya bisa share juga ya ke Pak Heru gitu. Dan kemarin ketika saya ke Papua dan teman-teman ICW, beberapa teman ICW yang lain sempat diundang oleh Inspektorat Kemendikbud untuk ngisi sekolah berintegritas, kita sempat tuh mempromosikan buku ini. Jadi bukunya gratis ya. Jadi cuman ngasih tahu ini ada buku panduannya, silakan Bapak dan Ibu bisa download gitu ya untuk membantu bagaimana pelaporan pungli di sekolah. Nah, buku itu di-create oleh teman-teman MBKM khususnya Cindy. Terus juga ada teman-teman yang tadinya mungkin saya nggak tahu ya, apakah kalau saya sampaikan ini mungkin bagi sebagian orang ini adalah sesuatu hal yang kecil, sesuatu hal yang mungkin tidak bermakna. Tapi bagi kami di ICW ini adalah sebuah lompatan besar. Bagaimana ada mahasiswa-mahasiswa yang bahkan tidak berani berbicara di depan. Sangat gugup, sangat grogi untuk menyampaikan pendapat di depan gitu ya. Kemudian mereka diminta dalam tanda kutip dipaksa ya untuk mengajar anti korupsi di kampus, bahkan waktu itu di komunitas atau apa sih Mas Sakti namanya? SMA ya kayaknya. Bukan yang saya agak lupa, di kampus itu ada pusat kayak kegiatan mahasiswa UKM, gitu lah, UKM. Mereka ngajar di UKM mahasiswa, dan yang kelompok kedua mereka mengajar di Kampung Bayam, di masyarakat gitu. Mereka itu tidak punya kepercayaan diri awalnya gitu, bahkan mau bicara di depan aja aduh takut salah gimana gitu. Tapi akhirnya mereka berhasil loh untuk ngajar gitu ya dengan baik gitu ya. Bahkan mereka bisa menyusun semacam RPP dalam menyampaikan pembelajaran. Mereka bisa bikin rencana sesi dengan baik gitu. Itu adalah hal-hal yang menurut kami sebagai hal yang membanggakan gitu ya, dari hasil MBKM anti korupsi ini gitu. Small action big impact berarti ya Mbak ya. Iya. Kalau dari Unpar sendiri Mas, dampak yang dirasakan. Mungkin bagi dosen juga boleh, nggak apa-apa dampaknya. Sebenarnya kalau yang pasti secara institusional dulu ya, dampaknya tentu kami dengan ICW ya sama-sama memiliki hubungan yang lebih mendalam lagi. Dan ya saya sih kami gitu ya selalu mencari kira-kira apa dari kerjasama kita yang bisa ditindaklanjuti selain MBKM bahkan ya. Jadi hal-hal apa yang belum, misalnya saya pernah bilang ke Mbak Nisa gitu ya, Mbak kenapa sih ICW ini nggak bikin ICW Hub atau ICW Corner di universitas-universitas? Jadi nanti isinya di sana ada mahasiswa yang kemudian ya dalam tanda kutip mereka paling nggak bisa kenal dulu lah isu anti korupsi dan seterusnya sebelum mereka ikut MBKM dan seterusnya. Tapi kalau langsung ke mahasiswa, sebenarnya perlu diketahui MBKM kami ini 2 tahun ini kita ya ada trial and error ya. Meskipun kita sudah bikin panduannya Pak, kita bikin panduannya supaya semua serba jelas. Dan kebetulan di universitas kami aturannya juga dari rektorat juga sudah jelas. Dan itu juga yang membuat kami berani berlari ya untuk membangun MBKM ini. Jadi MBKM ini awalnya dipecah-pecah, ada penelitian. Fokusnya sangat mahasiswa awalnya, iya kan? Ada magang, ada penelitian, ada KKN di desa dan seterusnya. Tetapi kelas integritas satu lagi. Nah, tetapi setelah kita evaluasi, ternyata ini tidak cukup rasional. Karena ICW butuh dukungan secara kerja di sektor apa? Mahasiswa ini kemudian untuk memenuhi tugasnya, jadi semacam anak magang tapi cuma untuk mengerjakan tugasnya. Akhirnya kita evaluasi dan di tahun berikutnya kita buat mereka itu magang di seluruh divisi di ICW selama 2-3 bulan, rasanya 2 bulanan. Setelah mereka selesai, kemudian mereka ke desa untuk KKN MBKM. Jadi dalam 3-4 bulan itu mereka punya pengalaman yang utuh di Jakarta, di kantornya ICW, dan di desa. Nah itu sebenarnya kalau kita berbicara manfaat, ya tinggal divisinya ICW ya. Saya selalu nggak hafal banyak banget ICW. Ya, divisinya ICW ya. Jadi misalnya divisi pelayanan publik, itu yang paling relevan. Pelayanan publik, ada divisi pelayanan publik. Jadi bagaimana mahasiswa ini juga
di situ bisa melihat data pelayanan publik, tren korupsi dalam pelayanan publik, celahnya di mana dan seterusnya, misalnya. Atau korupsi politik atau kampanye, banyak intinya banyak. Tetapi intinya apa? Intinya sebenarnya kalau saya garis bawahi dan saya persingkat, ada silaturahmi antara teori dan praktek. Ya. Yang penting. Jadi match. Betul, jadi match. Jadi mahasiswa yang sangat teoritis dan seterusnya, mereka jadi tahu, di lapangan tuh seperti ini. Dan saya rasa kemarin juga ada cerita dari ICW, ternyata ada ya teori yang bisa membedah kasus korupsi seperti ini dan seterusnya. Yeah. Nah kebetulan ada beberapa mahasiswa bimbingan saya yang nanti risetnya juga, nah ini menariknya, 2 tahun terakhir ini akhirnya risetnya sudah mulai banyak yang ngomongin korupsi, Pak. Riset mahasiswa skripsi. Dan nanti kita, nah itu, saya sih belum bilang Mbak Nisa, tapi di kesempatan ini saya mau bilang nanti mungkin akan ada showcase hasil penelitian itu, entah di Bandung, entah di Jakarta. Yeah. Tetapi ini bukti bahwa mahasiswa itu dapat sesuatu, ya ICW juga terdukung secara pekerjaan dan seterusnya. Jadi itu, dan kalau tadi betul sekali ya dibilang Mbak Nisa, mungkin Sobat Merdeka tadi sempat dengar, Mbak Nisa tadi bilang kalau ada anak-anak yang awalnya nggak berani tampil dan seterusnya. Jadi kalau saya bahasakan juga ini akselerasi mereka untuk bisa siap menghadapi dunia kerja. Dan menariknya NGO, mereka NGO ini kan biasanya yang vokal, yang selalu dikejar deadline ya dan seterusnya. Jadi memang saya senang banget karena akselerasi mereka untuk dihadapkan di dunia kerja itu menjadi sangat cepat. Ya, di samping mungkin magang di institusi yang lain ya. Tetapi karena kita sudah sama-sama create formatnya dari awal dan ICW sangat terbuka. Jadi dan begitu anak-anak magang misalnya masuk divisi A, B, C, D, tugasmu ini ya, ada data ini dan seterusnya. Jadi sangat progresif saya rasa. Oke, mungkin saya mau bertanya lebih dalam ke Mas Sakti ya istilahnya. Mungkin bagi teman-teman Sobat Merdeka ataupun bagi kampus yang ingin menjalankan MBKM-nya, sebetulnya langkah awal apa sih yang dilakukan oleh program studi, Mas? Ya, kalau dari sudut pandang saya, sebenarnya kalau ditanya siapa yang paling bertanggung jawab terhadap MBKM itu ya program studi. Kenapa? Karena sebenarnya kami di asosiasi, kebetulan saya juga cukup aktif di asosiasi, kebetulan jadi pengurus tentang metode belajar juga, MBKM khususnya. Itu sebenarnya yang perlu dilihat dan dimaknai, MBKM ini hanya sebagai metode belajar. Ya, itu dulu. Artinya banyak ketakutan di awal dan seterusnya. Awalnya dulu belum ada aturan dan seterusnya gitu ya. Tetapi intinya itu metode belajar. Nah, artinya apa? Kalau kita berbicara mutu program studi, berarti program studi harus menjaga mutunya dengan memastikan metode belajarnya benar. Ya, kalau bahasa kurikulumnya capaian pembelajaran lulusannya tercapai dan seterusnya. Kompetensinya tercapai. Nah, betul. Jadi menurut saya kalau berbicara MBKM mandiri, ya menurut saya prodi itu harus bikin MBKM-nya yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, itu menurut saya. Jadi kalau mau memulai tentu harus dilihat lagi kurikulumnya, CPL-nya seperti apa, dan silahkan berinovasi karena sekarang sudah ada aturannya komplit dan seterusnya. Saya pikir prodi harus take a lead, dia harus paling depan, harus paling punya kuasa untuk bertanggung jawab atas mutunya diri sendiri dengan menyelenggarakan MBKM. Jadi bebas tapi ada tanggung jawab. Betul. Nah, itu ya. Wah, menarik ya, bebas dan tanggung jawab ya. Betul. Dan terukur. Nah, terukur istilahnya. Ya. Nah, kalau dari ICW sendiri melihat adanya kerjasama mitra dalam hal ini perguruan tinggi, itu penting apa enggak sih, Mbak? Ya. Kalau bagi ICW sendiri itu hal yang penting karena sebetulnya kami kan di ICW juga tidak hanya misalnya bermitra dengan pemerintah misalnya ya ada misalnya dengan LKPP gitu tadi contohnya, tapi kita itu kan sebetulnya ingin memperluas jaringan anti korupsi gitu ya ke semua lini gitu, ke semua sektor, bahkan perguruan tinggi itu jadi salah satu bisa dibilang calon mitra strategis gitu ya. Kenapa? Ada beberapa hal sebetulnya yang mendasari gitu. Pertama, ICW punya Akademi Anti Korupsi, yang mana Akademi Anti Korupsi ini adalah platform e-learning yang bisa dipakai di mana saja, dan di kampus ada mata kuliah pendidikan anti korupsi. Nah, ini sebenarnya sangat mudah kampus untuk tidak perlu sulit-sulit lah untuk misalnya meng-create pembelajarannya bisa bekerja sama dengan ICW. Jadi kayak ada simbiosis mutualisme gitu ya. Betul. Nah, terus yang kedua, kita kan sama-sama tahu ya, kalau korupsi di perguruan tinggi ini kan angkanya fantastis gitu ya. Kasusnya juga banyak, modusnya juga banyak gitu. ICW juga merasa punya kewajiban untuk masuk ke perguruan tinggi, memberikan pendidikan anti korupsi ini supaya setidaknya gitu ya Pak, bisa ini
mencegah terkait dengan korupsi-korupsi pendidikan yang terjadi di perguruan tinggi gitu, dan lebih banyak dosen, lebih banyak mahasiswa gitu ya yang paham terkait dengan anti korupsi ini kan juga akan semakin baik untuk gerakan anti korupsi itu sendiri. Betul. Gitu, karena kan jadinya gerakannya nggak 4L, nggak lu lagi gitu ya. Jadi kan nanti kalau misalnya ada kegiatan kita misalnya mau turun aksi misalnya gitu ya, atau kita misalnya mau bikin riset deh yang lebih ilmiah gitu, itu kan misalnya bisa ngajak teman-teman kampus gitu yang nggak hanya dilakukan oleh ICW melulu gitu ya. Nah jadi itu kenapa kerjasama dengan perguruan tinggi menjadi hal yang penting ya bagi ICW gitu. Berarti juga akan ada potensi pengembangan kerjasama saya dengan Unpar juga memungkinkan ya? Sangat memungkinkan. Kita bahkan membuka, sekarang tuh ICW sendiri Pak sudah kerjasama dengan kurang lebih 25 kampus dari seluruh Indonesia, meski bukan dalam payung MBKM anti korupsi ya, tapi payungnya ada yang MBKM saja, ada yang payungnya memang hanya kerjasama kelembagaan, tapi fokusnya memang dari 25 kampus ini ke pendidikan anti korupsinya yang lebih banyak dilakukan. Berarti kata kuncinya tetap di pendidikan anti korupsi. Tetap di pendidikan anti korupsi, karena kebetulan tadi kita punya platformnya yang memang menunjang untuk digunakan. Bahkan platform kami sendiri kan bahkan di minggu ini Pak kita meluncing 2 mata kuliah baru. Satu korupsi pengadaan barang dan jasa, satu korupsi dan krisis iklim. Nah ini kita ketika membuat 2 mata kuliah ini, sekarang tuh kita memikirkan ini cocok nggak buat mahasiswa, cocok nggak buat akademisi. Karena memang target sasaran utamanya adalah perguruan tinggi gitu. Berarti Sobat Merdeka dan teman-teman perguruan tinggi ini ada kesempatan juga nih ya, kalau masih dengan ICW ini ya. Nah, mungkin kalau tadi kan sudah sempat diceritakan dampak positif, cerita positifnya. Nah, saya sekarang kebalikannya nih. Tantangannya apa ini? Tantangannya apa nih? Saya yakin pada saat kolaborasi, pada saat kemitraan kemarin di MBKM pasti ada tantangan. Nah, tantangannya apa ini? Boleh diceritakan nggak nih? Siapa juga silakan. Menisa dulu boleh. Oke. Kalau tantangannya sebetulnya terkait dengan MBKM anti korupsi ini kan sesuatu yang baru ya Pak, karena kan spesifik anti korupsi gitu ya, dan dilakukan oleh ICW dan Unpar. Tantangan yang pertama mungkin terkait dengan ketika kita mendengar ini 20 SKS gitu ya. Kita teman-teman di ICW, waduh 20 SKS, bebannya tuh kayak untuk ICW juga jadi lebih berat gitu ya, karena kita juga takut tidak bisa maksimal gitu ya, mendampingi teman-teman magang. Terus yang kedua terkait mungkin tantangannya kemarin sempat ada persoalan di penilaian ya. Bagaimana apakah penilaian itu udah terukur atau belum, meski akhirnya itu terselesaikan dengan baik ya, gitu tidak ada persoalan. Nah yang selanjutnya mungkin tantangannya waktu pertama Pak, waktu pertama yang tadi Mas Sakti bilang, kita kan bikin sub-sub gitu ya, jadi di bawah MBKM anti korupsi itu ada sub riset, ada sub kelas mengajar, kelas integritas, ada sub apa lagi ya Mas Sakti? KKN, riset, magang, KKN MBKM anti korupsi, satu dan lagi asistensi mengajar udah tadi ya? Udah. Oke, asistensi mengajar, saya riset, juga lupa. Studi eksperiensial. Iya, studi eksperiensial. Nah ini ternyata Pak ketika di pilot project ini jalan gitu ya, ternyata dari sisi ICW cukup kewalahan gitu, karena kondisinya tadi kayak Mas Sakti bilang, teman-teman ICW butuh sebetulnya terkait butuh dibantu oleh teman-teman magang gitu ya, tapi teman-teman magang ini kan bawa agenda sendiri nih, bawa tugas sendiri, sendiri gitu ya, yang tadi meski itu disusunnya kedua belah pihak, saya juga udah menyampaikan ke teman-teman di internal, tapi kan lagi-lagi teman-teman di internal masing-masing pekerjaan di divisinya tuh udah banyak gitu ya, nah sehingga akhirnya ini jadi kurang maksimal gitu. Nah bisa dibilang yang paling maksimal dari batch 1 itu yang mengajar kelas integritas. Betul. Asistensi mengajar. Karena mereka memang di ICW magangnya di divisi pendidikan yang terkait dengan pendidikan anti korupsi. Kemudian juga mereka langsung terjun ke sekolah gitu untuk ngajar ke kampus, Nah, tapi untuk yang lain ada yang jadinya nggak begitu maksimal hasilnya, karena teman-teman di ICW juga ada yang miss, dari teman-teman magangnya juga masih mungkin menyesuaikan gitu ya. Nah, baru setelah itu dievaluasi supaya gimana nih caranya MBKM anti korupsi ini tetap jalan tapi dengan kondisi yang lebih baik dan bisa menguntungkan kedua belah pihak. Nah, akhirnya seperti yang tadi Mas Sakti bilang, kita ubah sistemnya jadinya magang aja. Magang di semua divisi di ICW. Tapi kita punya
kriteria-kriteria penilaian khusus yang harus dicapai kompetensinya oleh teman-teman magang Unpar. Ya. Nah, kemudian dari hasil magang itulah yang tadi kita bilang magang aja gitu ya. Kemudian ada beberapa yang tadi cerita baiknya yang nulis buku laporan pungli ya, panduan terkait pungli, ada juga yang sampai bisa nulis di koran terkait dengan perdagangan satwa liar yang itu seharusnya bisa dikenakan pasal perampasan aset kalau saya nggak salah ya, dihubungkan dengan itu gitu ya. Nah, jadi kayaknya lebih maksimal dengan konsep yang magang aja gitu ketimbang dibikin sub-sub magangnya gitu. Tantangannya di situ. Jadi sejauh ini sih kalau mudah-mudahan ini akan masuk lagi nih batch 3 gitu ya. Tantangannya beda lagi nanti. Kayaknya enggak, kita sistemnya masih sama gitu ya. Kalau berkaca dari batch 2 ICW sendiri bahkan sangat puas dengan teman-teman magang gitu ya. Jadi apa yang hadir di batch 2, jadi harapannya sih di batch 3 juga serupa gitu, karena di batch 2 kita nggak menemukan kendala yang berarti sih gitu. Kalau dari internal audience? Sebenarnya cerita dari Mbak Nisa tadi itu awalnya memang kita tertantang ya, kalau berbicara tantang kita tertantang untuk bikin panduan yang serius. Jadi ya oke, sudah ada aturan bahwa 20 SKS dan sekian mahasiswa dapat apa, itu penting. Tapi saya rasa kebanyakan orang fokusnya kok di sana gitu loh. Dalam kaitannya tadi bagaimana Prodi membangun sebuah tanggung jawab tadi, ya kita harus bikin panduan secara serius. Jadi waktu itu ada loka karya yang cukup intensif ya antara kami dan ICW, kita desain betul. Tapi memang waktu itu miss-nya adalah kita tidak berbicara kepentingan kita masing-masing. Miss-nya waktu itu kita, oke, mahasiswa ini bagus kalau gini, mahasiswa bagus kalau gini. Jadi seolah-olah produk MBKM-nya di tahun pertama itu untuk mahasiswa semua. Ya. Dan nggak relevan nggak. Jadi ya itu tadi, semacam ada anak magang tetapi dia fokusnya adalah memenuhi kebutuhannya dia sendiri. Ya. Padahal kan seharusnya nyupport kerjaannya ICW dan seterusnya. Jadi tantangan yang pertama itu, dan itu kita kemudian lakukan evaluasi dan seterusnya, kita ubah di tahun kedua. Tadi Mbak Nisa udah cerita, meskipun sebenarnya magang tetapi di divisi-divisi berbeda itu pengalamannya berbeda-beda, outputnya juga berbeda-beda. Jadi ada salah satu mahasiswa anak pers dia, ya kebetulan bimbingan saya juga kemarin, dia kemudian memunculkan riset tentang diskresi ya, mungkin pernah dengar diskresi ini penggunaan kewenangan di luar aturan yang itu ternyata bisa berpotensi korupsi, sama dia dipetakan, ya, dan ternyata di era COVID-19 itu semua jenis diskresi itu tadi ternyata kasusnya ya soal COVID-19, diskresi yang kemudian misalnya contoh tetapi menimbulkan konflik kepentingan. Ya, konflik kepentingan dan seterusnya. Jadi intinya apa? Intinya adalah bahwa kalau kami ditanya tantangannya, ya itu tadi ya, tantangan untuk selalu serius, dan kita kan juga bermitra sudah lama ya. Maksudnya kalau dalam tanda kutip kalau bahasa Jawa itu ele-elean kan juga nggak pantas. Ya, sampai di batch yang kedua kita sepakati dan mahasiswa-mahasiswa yang sudah lebih terpilih kita tetapkan kualifikasi yang lebih ketat untuk pendaftaran MBKM. Saya bilang Mbak Nisa ini adalah anak-anak terbaik prodi kami. Kalau sampai ini jelek berarti prodi kami yang kira-kira gambarannya seperti itu. Dan ternyata puji Tuhan, syukur gitu ya. Mbak Nisa bilang, kami sangat puas dengan yang kedua dan seterusnya. Dan selain panduan kami juga pembekalan. Nah ini yang kadang miss ya. Yang saya lihat mungkin kalau dari zaman saya dulu KKN dulu kan seolah-olah ya cuma dikumpulin jadi satu dilepas gitu dan seterusnya. Tapi kita sangat serius soal itu. Ada pembekalan 2 minggu sampai 1 bulan intens. Bahkan sebelum mereka magang ke ICW, mereka harus ngambil course-course yang ada di Akademi Anti Korupsi. Jadi akademi ya semacam LMS lah kalau sekarang, Learning Management System. Nah setelah mereka magang 2-3 bulan, kemudian selesai kita kirim ke desa. Ke desa. Jadi intinya kemudian yang jadi tantangan kami juga koordinasinya bagaimana nih antara desa, kemudian ICW dan seterusnya dalam 1 semester itu. Mungkin itu lebih kayak gitu. Berarti kalau yang saya tangkap tadi ada evaluasi dan perbaikan terus-menerus ya Mas ya. Kemudian ada pedoman juga, kemudian ada pembekalan supaya mahasiswa siap sebelum mereka ke lapangannya. Itu kata kunci di situ ya. Nah, kemudian kalau selanjutnya terkait dengan kedepannya ini istilahnya ya. Rencana kedepannya seperti apa kolaborasinya, dan mungkin harapannya kedepannya terkait dengan MBKM Mandiri khususnya anti korupsi itu seperti apa?
Aku dulu ya. Oke. Ya harapannya ke depan sih bisa lebih baik gitu ya, bisa lebih maksimal lagi. Dan kalau dari ICW sendiri kita berharap sebetulnya intervensi terkait MBKM anti korupsi. Ini saya juga belum bilang nih ke Mas Sakti. Jadi sebenarnya di sini. Di sini ya. Ini kan ada teman-teman yang ke desa gitu ya. Nah mungkin kalau kemarin kan ICW memang tidak intervensi nih di desanya gitu. Yang intervensi di desa itu kan hanya teman-teman magang dan pihak prodi gitu. Nah besok lusa harapannya di MBKM batch berikutnya ICW itu memang ikut gitu. Jadi ikut mendampingi proses di desa gitu ya, dan mungkin nanti bisa menghasilkan sesuatu yang di-create bareng di desa itu yang memang lebih bisa lebih bermakna untuk kebutuhan di desanya gitu ya. Jadi misalnya antara ICW, prodi, mahasiswa dan pihak desa. Nah, karena kemarin kan kayaknya agak terputus yang di desanya ICW belum masuk gitu. Nah, mungkin harapannya ke depan ICW bisa masuk di yang desa. Terus yang selanjutnya sih harapannya ini bisa tetap berjalan gitu ya. Karena sangat juga memberikan dampak bagi ICW gitu ya, memberikan manfaat juga untuk ICW. Ada teman-teman magang yang memang serius gitu mau belajar soal anti korupsi gitu. Lalu tadi yang kedua pertanyaannya tentang MBKM-nya. Oh, MBKM-nya. Ya harapannya juga program MBKM ini bisa tetap berlanjut gitu ya, karena saya melihat dengan adanya program MBKM ini tidak hanya di Unpar ya, karena ICW khususnya saya ke beberapa kampus di beberapa daerah gitu ya, kayaknya untuk membangun kemitraan dengan pihak luar itu lewat MBKM sepertinya jadi lebih mudah. Gitu. Betul. Terus juga untuk mengadopsi beberapa pembelajaran dari pihak luar yang saya lihat dengan adanya MBKM ini menjadi lebih mudah sih buat kampus gitu. Kayak misalnya ada di beberapa kampus lain yang oke Mbak kita mau nih bermitra dengan ICW pakai Akademi Anti Korupsi 2 SKS payungnya MBKM. Nah itu jadi lebih mudah gitu. Meski di sisi yang lain saya kan tidak incas banyak ya Pak di program MBKM ini kan hanya taunya dari bagaimana kerjasama dengan ICW, dengan Unpar atau juga dengan kampus lain. Tapi saya pernah membaca beberapa hal terkait dengan MBKM gitu ya, mungkin juga beberapa hal secara umum di MBKM yang banyak menjadi catatan di semua pihak gitu. Kayaknya ada banyak hal misalnya dari guru atau apa mungkin itu juga perlu diperbaiki ya ke depan gitu supaya program MBKM ini juga jadi lebih maksimal, jadi lebih baik gitu. Itu aja sih. Kalau dari sisi prodi? Sebenarnya yang saya rasakan ya Pak Heru ya, maksudnya kami bermitra, kami sebenarnya kalau berbicara tahap kami itu paling tidak kami lah, bukan kita ya, kami itu tahapnya adalah bagaimana terus menjaga kepercayaannya ICW untuk bermitra. Jadi mungkin ketika ICW belum kepikiran, kita udah mikir di depan terus kita tawarkan ke ICW. Kira-kira itulah. Jadi kalau kita berbicara ini saya juga belum bilang ke Mbak Nisa. Tapi mungkin kemarin kita sudah berbicara output, panduan dan seterusnya, programnya sudah mulai kebentuk dengan settle dan seterusnya. Mungkin ke depan adalah refleksi terhadap dampaknya. Itu kita akan lebih banyak soroti ke sana. Jadi misalnya contoh akan ada showcase hasil penelitian dari teman-teman yang magang di ICW dan itu memanfaatkan data di ICW. Yang kami harap dampaknya untuk ICW juga, oh ternyata ada ya pendekatan seperti ini untuk melihat fakta-fakta atau isu-isu masalah korupsi dari angle yang berbeda secara akademis. Oh ini bisa diteorisasi ya. Oh ada pola baru ya. Jadi ICW punya data, tapi kami kebetulan menemukan pola-pola baru dari data itu misalnya. Jadi mungkin ke depan fokusnya akan lebih ya kalau saya bahasakan gimana caranya supaya ini lebih berdampak ya. Sekecil apapun. Jadi bahkan untuk 1, 2, 3 mahasiswa tadi kalau dipikir apa sih gitu ya. Tetapi mungkin nanti saya bisa share, teman-teman di Unpar juga sedang bikin buku ya, mereka juga sharing pengalamannya soal MBKM, termasuk MBKM anti korupsi ya. Ada satu anak, dia anak senat kebetulan, jiwanya menggebu-gebu dan seterusnya, tetapi begitu ikut MBKM anti korupsi agak cooling down, tetapi dia jadi lebih kritis. Nah itu contoh bagaimana anak itu, kemarin saya minta nulis, dia Mas makasih banget ya saya sudah dikasih, padahal cuma 3-4 halaman kesempatan untuk nulis, berekspresi dan seterusnya. Saya sangat puas dengan MBKM ini dan seterusnya. Dan untuk MBKM sendiri tentu saya pikir ke depan ya ini harus lebih settle secara institusional ya. Kebetulan di Unpar waktu itu kami juga berani mengeksekusi ini karena sudah ada peraturan rektor. Jadi payung hukumnya sudah ada. Jadi begitu ada payung hukum, kami di prodi jadi punya keleluasaan dan seterusnya. Nah mungkin ke depan
kalau kita berbicara mutu, bagaimana mensinkronkan MBKM ini menjadi lebih fit ya dengan kurikulum yang kita bangun ke depan. Sementara kurikulum kan selalu berubah dan seterusnya. Kira-kira itulah Pak tantangan kami. Jadi ngomongin tantangan. Tapi intinya harapannya ya kita respon. Tantangan itu kita respon dan mungkin pemerintah juga harus bisa memberikan ruang bagi kami untuk merespon itu ya. Ketika misalnya secara administratif, ada poin soal akreditasi, soal A, B, C, D dan seterusnya, ya itu penting gitu ya. Tetapi juga upaya kami untuk berubah, untuk mungkin menjawab kebutuhan masa depan yang sekarang belum diatur misalnya, itu juga harus ada apresiasinya, mungkin harapannya seperti itu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir karena waktu juga yang memisahkan kita ini istilahnya. Kalau dari Mbak Nisa, mitra kan di luar banyak ya, RSM juga cukup banyak, pemerintah juga banyak, dan ICW sudah mulai bukan memanfaatkan ya, tapi ada kemitraan dengan teman-teman perguruan tinggi di payung hukum dan MBKM itu ternyata punya dampak manfaat tentunya. Mungkin ada pesan buat teman-teman Sobat Merdeka yang berasal dari mitra, apa yang harus mereka lakukan untuk bisa berikut kolaborasi di sini? Ya, kalau dengan ICW sebetulnya kami sangat terbuka ya untuk membangun kemitraan terkait dengan MBKM, khususnya misalnya karena kami ekspertisnya di bidang anti korupsi. Jika ingin melakukan hal yang serupa dengan teman-teman Unpar gitu ya terkait dengan MBKM anti korupsi, ICW sangat terbuka. Jadi kerjasama ini tidak hanya dikhususkan dengan teman-teman Unpar, tapi memang Unpar adalah yang pertama gitu ya menguji coba, yang berani menguji coba. Nah, mungkin dengan banyaknya praktik baik yang sudah terjadi gitu antara ICW dan Unpar, jika di sini ada mitra-mitra perguruan tinggi yang memang tertarik menindaklanjuti itu, ya silakan bisa langsung berkontak ke ICW gitu ya, atau mungkin kita bisa sharing bareng antara ICW dan Unpar gitu ya, bagaimana prosesnya dan lain sebagainya. Pasti kita akan sangat senang ya Mas Sakti untuk membagi gitu. Sehingga dampaknya makin luas juga ya. Iya, dampaknya semakin luas karena tadi Pak ICW juga butuh lebih banyak mitra dari berbagai daerah, butuh lebih banyak teman gitu supaya gerakan anti korupsi itu nggak 4L ya tadi ya, nggak lu lagi gitu. Jadi sangat penting kalau misalnya kami sangat terbuka untuk mengajak dan menerima gitu ya kampus-kampus untuk bekerja sama. Meski karena begini Pak, di ICW ada ironi sih sebetulnya. Kita tuh sering datang ke kampus-kampus Mas Sakti menawarkan program pendidikan anti korupsi, tapi suka ada aja yang nggak mau gitu. Nah, kadang ini kita juga bingung gitu. Padahal dia udah ada payung MBKM, sebetulnya bisa mungkin lebih mudah. Iya gitu. Udah difasilitasi oleh ICW, ada payung MBKM, harusnya itu jadi lebih mudah kan gitu. Nah, makanya di kesempatan ini saya pengen mengajak gitu ya kepada rekan-rekan kampus untuk bisa berkolaborasi bersama gitu. Kalau dari Mas Sakti, ini kan Sobat Merdeka juga pasti akan banyak juga dari program studi atau PET atau perguruan tinggi. Langkah apa yang harus saya mulai nih? Kok kita belum saya bingung nih mau ngapain saya gitu. Kayaknya gimana? Sebenarnya semangat kami hampir sama dengan ICW ya. Mungkin Sobat Merdeka dimanapun Sobat Merdeka ada di universitas dan seterusnya, mungkin bisalah kita saling berbagi ilmu. Begitu ya. Misalnya berbicara panduan MBKM anti korupsi bisa di-download langsung di website administrasi publik Unpar misalnya dan seterusnya. Tetapi juga kalau ditanya MBKM ini motivasi utama yang kemudian saya bayangkan itu adalah mari kita sama-sama dengerin hati kita untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna untuk mahasiswa kita. Eranya sekarang tuh bukan era di mana kemudian misalnya dosen itu sangat arogan ya. Era di mana dosen itu berjarak penting tapi sangat berjarak juga tidak terlalu bagus. Tetapi di satu sisi juga ada gap jarak antara generasi sekarang dengan dunia kerja. Ya kalau kita lihat generasi sekarang kan berbicara mental health dan seterusnya, banyak yang kemudian fenomenanya katanya mau resign tapi habis resign nyesal dan seterusnya karena mereka tidak siap menghadapi dunia kerja. Itu dan mungkin nanti ini juga bisa jadi gambaran buat teman-teman Sobat Merdeka yang mungkin masih SMA ya, yang mau masuk kuliah jadi tahu kalau masuk administrasi publik Unpar itu bicaranya soal ini ya. Ya. Soal ada kegiatan MBKM dengan ICW dan seterusnya, kita melihat betul bagaimana tata kelola sumber daya di sektor publik itu dipantau ya, apakah itu anggaran, apakah itu aset dan yang lainnya, tata kelola pelayanan publik dan seterusnya. Jadi supaya mereka juga lebih tergambar dan menghilangkan mitos bahwa administrasi publik ini hanya ingin jadi PNS, kira-kira seperti itu. Tetapi selama ada kepublikan di hati kalian gitu ya, ada semangat membela kepentingan umum, saya pikir ini bisa jadi gerakan bersama. Saya pikir itu, Pak Heru. Wah, banyak kata kunci yang bisa kita ambil dari Mas Sakti nih istilahnya nih ya. Gerakan bersama, berdampak dan sebagainya banyak ini.
Baik, terima kasih banyak nih Mbak Nisa dari ICW atas kehadirannya dalam talk show Kampus Merdeka kali ini. Mas Sakti juga terima kasih atas cerita-ceritanya. Semoga bisa menginspirasi Sobat Merdeka semua dimanapun berada, baik dari kampus, ya dari program perguruan tinggi, program studi, ataupun dari mahasiswa itu sendiri. Dan tadi bisa kita lihat ya, teman-teman Sobat Merdeka semua, bahwa MBKM itu bukan hanya sekedar kegiatan mahasiswa saja gitu ya, tapi bagaimana MBKM ini, khususnya MBKM Mandiri, bisa membuat dampak. Walaupun mungkin dampak yang dirasakan kok kayaknya kecil gitu ya, tapi itu akan bisa berdampak besar di kemudian harinya. Dan pasti itu akan bermanfaat bagi mahasiswa, bermanfaat bagi program studi, dan bermanfaat juga bagi mitra, sehingga semua simbiosis mutualisme itu akan tercapai gitu ya. Mungkin itu aja dari saya, Heru Wijayanto, di dalam talk show Kampus Merdeka kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan talk show Kampus Merdeka kali ini. Sampai bertemu di talk show Kampus Merdeka selanjutnya. Bergerak bersama, Lanjutkan Merdeka Belajar.